Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji berarti mengakui dengan tulus keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabb Sang Maha Pencipta yang mengatur alam semesta dengan sempurna, yang menguasai dan yang memberikan rizki kepada kita, memberikan nikmat kepada kita. Yang mudah-mudahan kita yang hadir di sini, ibu-ibu dan para akhwat, termasuk dari orang-orang atau hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat sedikit orang-orang yang pandai bersyukur, sebagaimana firman-Nya dalam surat Saba, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi orang yang rajin bersyukur itu adalah orang-orang elit, orang-orang yang tidak banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, kekasih Allah, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat. Dan beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk senantiasa taat kepada beliau, mengikuti arahan beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga. Berarti kalau dari hadis ini, semua orang yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad maka akan masuk surga. Ibu-ibu ingin masuk surga atau tidak? Biasanya ingin ya, biasanya. Tapi Nabi SAW melanjutkan, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Jadi Nabi mengatakan, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. Gimana? Makanya para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, emang ada yang enggan tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kadang orang ya dalam masalah misalnya umroh saja ya, kita mah ingin gitu pergi umroh itu, kita ingin ibadah ke sana. Tapi kadang ada orang yang dia diberikan kesempatan umroh tapi dia nolak dia. Ada gitu, betul. Perusahaan ngasih hadiah umroh, dia nggak mau, dia dikasih ke yang lain gitu. Ada orang yang seperti itu. Maka di sini Nabi SAW mengatakan apa? Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan, yang nggak mau.
Maka ditanya siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad ya'ba. Siapa yang dia taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang mendurhakaiku, tidak taat kepadaku, itulah orang yang enggan masuk surga. Jadi kalau dalam hadis ini, kalau kita mau masuk surga, syaratnya apa Ibu? Taat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mau masuk surga, gampang. Caranya gimana? Durhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih enak, lebih mudah mana? Taat atau mendurhakai Nabi? Lebih mudah mana? Taat atau mendurhakai Nabi? Mendurhakai. Kenapa? Karena biasanya ketaatan kepada aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berlawanan dengan syahwat kita. Nabi nggak boleh ini, Nabi nggak boleh buka aurat. Syahwat ingin tampil di depan orang, ingin memperlihatkan kecantikan. Maka lebih mudah mana antara orang memakai kerudung dengan tidak memakai kerudung? Secara syahwat orang lebih enak tidak pakai kerudung. Makanya kalau mau masuk neraka mah gampang ya, tinggal ikuti hawa nafsu aja udah. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Bahwa surga itu dilingkupi oleh hal-hal yang tidak diinginkan syahwat. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang berjalan sejalan dengan syahwat kita. Nah, ibu-ibu, akhwat rahimani wa rahimakumullahu taala. Di kesempatan kita di pagi hari ini, kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk hadir di sini di Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, dan para malaikat mengepakkan sayapnya ridho terhadap para pencari ilmu. Maka ahlan wa sahlan, marhaban bikunna. Hari ini kita akan belajar sedikit bagaimana langkah-langkah menuju kepada keluarga yang sakinah. Ketika seseorang menikah, maka syarat pertama seseorang mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, apa syaratnya? Yang pertama apa? Menikah dulu lah. Ya, ketika kita menginginkan keluarga yang sakinah, maka syarat pertamanya apa? Ya, menikah dulu. Jadi Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia mengatakan bahwa manusia itu membutuhkan pasangan hidup. Maka dalam Islam diharamkan hukumnya membujang. Nabi SAW ketika beliau mendengar ada 3 orang sahabat, ya hadis Bukhari, ada 3 orang sahabat mendatangi istri Nabi SAW, bertanya kepada istri Nabi bagaimana Nabi SAW. Maka disampaikan ibadahnya gini. Maka 3 orang ini mengatakan, tuh lihat, aina nahnu min Rasulillah, di mana posisi kita dibandingkan Nabi SAW. Maka yang satu bertekad, kalau seperti itu saya akan sholat malam terus, gitu. Tidak tidur. Dan yang kedua, dia mengatakan saya akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. Sepanjang tahun saya puasa sampai mati, gitu. Dan yang ketiga, dia mengatakan saya akan membujang, tidak akan menikah, supaya bisa fokus beribadah. Maka ketika Nabi SAW mendengarkan 3 orang ini, maka Nabi pun langsung menegur 3 orang tersebut dan mengatakan, antumul ladzi taquluna kadza wa kadza. Apakah kalian 3 orang yang mengatakan ini? Maka Nabi SAW mengatakan, saya seorang Nabi, saya sholat malam dan saya tidur. Saya puasa dan saya berbuka, gitu. Dan saya menikah, tidak membujang. Siapa yang dia membenci pernikahan,
maka dia bukan bagian dari umat saya. Maka membujang itu hukumnya haram, nggak boleh, Bu. Ya. Maka Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah, yang dia menganjurkan pernikahan. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Idza tazawwajal abdu faqad istakmala lisfaddin. Siapa yang dia menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Sampai disebutkan seseorang belum sempurna agamanya sebelum dia menikah. Ada di sini yang belum sempurna agamanya? Oh, sudah menikah semuanya ya. Berarti syarat utamanya sudah dapat itu. Nah, ketika seseorang menikah, maka kita pun diundang, kita datang ya. Biasanya doa yang diucapkan ketika kita menghadiri pernikahan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu di atas kemudahan-kemudahanmu. Semoga Allah memberkahimu di atas kesulitan-kesulitan yang nantinya engkau akan hadapi. Kemudian semoga Allah memberkahi kalian berdua. Maka jangan doa yang bukan selain ini, meskipun misalnya niatnya bagus. Ketika datang orang nikah, semoga samawa ya nikahnya gitu. Memang niatnya bagus sih, pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Cuman yang diajarkan Nabi SAW ketika kita datang di pernikahan, doanya adalah tadi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ibu-ibu, para akhwat rahimani wa rahimakumullah taala, tentu tujuan dari adanya pernikahan adalah tadi supaya kita mendapatkan sakinah. Sakinah itu artinya apa? Ketenangan, Bu ya. Jadi tenang dengan hadirnya suami, ketenangan karena kita memiliki istri. Pertanyaannya sekarang, setelah ibu berumah tangga bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kira-kira ketika melihat suami tenang atau tidak? Senang atau tidak? Senang atau tidak nih, Ibu? Kan kita kan bersandar kepadanya, merasakan ketenangan gitu kan. Maka ya, tentu ayat yang sering kita dengar, pertama ya, sering kita dengar di ayat ya, surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, dari manusia, supaya kalian merasa tentram kepadanya, gitu kan? Tadi sakinah. Kemudian Allah jadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang, mawaddah, rasa cinta, rahmah, dan kasih sayang. Jadi ketika idealnya dalam rumah tangga, ketika hadir perasaan tenang di samping istri, tenang di samping suami, ada cinta di mereka, maka inilah disebut dengan surga dunia. Ya, makanya orang ada peribahasa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi sebaliknya, Ibu ya, jika seandainya dalam pernikahan tidak ada ketenangan, tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, maka yang terjadi apa? Derita berkepanjangan. Karena kita akan bersama dia terus gitu. Tidak tentram melihatnya, kemudian juga tidak ada cinta di sana. Yang terjadi apa? Derita lah. Deritanya sampai kapan? Sampai mati dia. Sampai berpisah dengan suaminya atau istri atau pasangannya gitu. Maka mungkin boleh kita katakan yang seperti ini adalah neraka
dunia. Sebelum nanti, naudzubillah situ, jangan sebelum gitu. Jadi ada neraka akhirat, ada neraka dunia. Neraka dunia seperti apa? Salah satunya apa? Ketika kita di rumah itu tidak merasakan tenang, tidak ada cinta kepada pasangan, yang ada marah mulu, suudzon mulu. Maka yang seperti ini bukan surga dunia tetapi neraka dunia. Maka perlu ada usaha kita untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sehingga biasanya awal-awal pernikahan dunia seakan milik berdua. Tembok cinta dibangun dengan indahnya. Setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, seakan-akan tembok tersebut roboh. Kemana rasa cinta yang dahulu ada di awal pernikahan? Mana kalimat-kalimat gombal yang dahulu ada di awal pernikahan? Kemana itu semuanya pergi? Maka kita tidak berusaha untuk melanggengkan dan mewujudkan pernikahan yang sakinah tersebut, ikhwatal iman. Maka ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumullahu taala, maka ketika kita menuju keluarga sakinah ya, ada teori, ada praktek ya. Teori kita belajar, praktek kita belajar. Mana yang penting antara teori dan praktek? Apa? Teori penting juga praktek juga penting. Teori yang bagus tanpa praktek yang konsisten itu akan mandul ya. Teorinya bagus, tetapi setelah dia belajar teori yang bagus tetapi tidak dipraktekkan cuma sekali dua kali gitu. Tidak konsisten, maka akan menghasilkan apa? Kemandulan dalam tadi meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sebaliknya, praktek yang konsisten tanpa teori yang baik akan gagal, akan tidak optimal. Sehingga ketika ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka harus ada dua hal. Tadi, teori yang baik dan praktek yang konsisten. Nah, maka poin yang pertama yang harus dimiliki untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah harus dilandasi dengan ilmu. Poin pertama. Jadi kalau nanti saya tanya, apa sih poin pertama supaya pernikahan kita sakinah, mawaddah, warahmah, adalah pernikahan tersebut harus berlandaskan dengan ilmu yang baik. Karena kenapa ibu-ibu? Ilmu adalah landasan segala sesuatu lah. Sholat harus pakai ilmu, zakat harus pakai ilmu, haji harus pakai ilmu. Semuanya landasannya adalah ilmu. Pernikahan juga kalau mau ketenangan kita dapatkan harus dilandasi dengan ilmu. Maka bagusnya kan sebetulnya kapan kita mengilmui ini bagusnya? Sebelum berumah tangga atau setelah berumah tangga? Sebelum, bagusnya sebelum ya. Maka dahulu ketika kita menikah, dahulu sebelum kita menikah, kira-kira ketika itu ilmu kita dalam rumah tangga sudah cukup atau belum? Ya gimana mau bahagia? Ilmunya aja belum cukup. Meskipun mungkin bisa dipelajari setelah menikah, tetapi di mana-mana juga yang namanya ilmu itu sebelum kita praktek. Misalnya gini, ibu ada seorang ikhwan laki-laki misalnya di HRD misalnya lagi di interview, misalnya ditanya, apa yang Anda bisa lakukan? Anda menguasai ilmu ini atau tidak? Apa yang dia katakan? Belum Pak, nantilah saya belajar setelah diterima aja gitu. Apakah seperti itu? Kira-kira gimana coba? HRD-nya enak banget, emang kita tempat belajar buat ente di sini gitu kan? Sama seharusnya sebelum menikah kita harus memiliki landasan ilmu yang cukup supaya ilmu tersebut akan membimbing kita kepada pernikahan yang sakinah. Maka solusinya tentu supaya kita berilmu dengan cara apa? Ngaji, belajar. Seperti yang sedang ibu lakukan di sini, ini adalah salah satu cara supaya kita memiliki ilmu dengan cara apa? Ngaji. Ustaz,
saya repot, anak di rumah nangis rewel misalnya, nggak bisa datang ngaji. Sekarang sudah canggih Bu ya, sudah mudah kita belajar agama itu. Maka silakan cari rekaman-rekaman atau video-video ceramah yang baik tentang rumah tangga, tentang pernikahan, itu bisa. Jadi di zaman sekarang semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ya, semakin mudahnya zaman, keberkahan ilmu itu semakin berkurang kadang. Kenapa? Karena effort yang didapatkan dalam meraih ilmu tersebut mudah, sehingga karena mudah disepelekan. Gitu. Ulama di zaman dahulu seperti kisah tentang Jabir bin Abdullah yang ingin mendapatkan satu hadis harus sampai melewati 1, 2, 3 negara. Dari Madinah datang ke Palestina ingin mencari seorang sahabat yang dia memiliki hadis yang belum pernah didengar oleh Jabir bin Abdullah. Maka beliau korbankan uang untuk beli kendaraan. Perjalanannya 1 bulan ke Palestina, pulangnya juga 1 bulan. Sudah berapa bulan itu demi satu hadis? Kalau kita di zaman sekarang apa? Modal cuma jempol doang. Scroll atas, scroll bawah. Tetapi mana keberkahan ilmu tersebut? Ya. Ulama dahulu satu hadis, tapi kuatnya dalam benak mereka, dalam amalan mereka, Allah berikan keberkahan kepada mereka. Kita Bukhari Muslim sudah ada, kitab Riyadhus Shalihin sudah ada, kitab-kitab yang berhubungan tentang rumah tangga sudah banyak. Mana keberkahan dalam hubungan rumah tangga kita di zaman sekarang? Ikhwatal iman. Maka tentu tadi balik ke poin kita bahwa pondasi pertama yang harus dilakukan seseorang dalam rumah tangga supaya sakinah adalah harus dibangun di atas ilmu. Ilmu tersebut tadi dengan ngaji, dengan baca, dengan ceramah. Maka sebaiknya supaya pernikahan ini sakinah, yang belajar siapa? Semuanya. Suami belajar, ibu belajar, anak pun juga belajar. Semuanya harus belajar. Jadi tidak salah satunya, semuanya harus belajar. Kemudian ketika belajar nanti saling murojaah gitu. Pak, tadi apa yang Bapak dapatkan dalam kajian? Bapaknya juga nanya, tadi Mama dapat apa dalam kajian? Oh, Mama dapat ada sepatu baru Pak di Shopee. Katanya. Oh, jadi ketika ngaji malah lihat seperti itu misalnya. Ada apa? Ada murojaah. Oh, berarti tadi kajian kita Pak, hadis Nabi mengatakan seperti ini. Misalnya Papa harus sabar-sabar lagi gitu kan. Siap. Harus rajin sedekah lagi. Siap gitu kan. Harus saling interaksi antara suami dan istri dalam belajar mencari ilmu, khususnya dalam rumah tangga. Nah, ibu-ibu para akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Semua pertanyaan gini. Apakah ketika seseorang berilmu dengan ilmu yang mumpuni untuk rumah tangga, apakah akan membuat masalah rumah tangga hilang? Hilang atau tidak? Biasanya saya sudah belajar Ustaz, hak tentang teori tentang kewajiban suami, kewajiban istri, hak dan kewajiban sudah saya pelajari gitu. Anjurannya, tata caranya, kemudian keutamaan sudah saya pelajari. Apakah dengan semua ilmu yang kita miliki tersebut membuat rumah tangga kita menjadi nol problem misalnya? Maka enggak. Wong orang yang paling mumpuni dalam ilmu rumah tangga saja siapa? Siapa orang yang paling mumpuni dalam ilmu rumah tangga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau saking mumpuninya ilmu tersebut beliau tidak ada kasus dalam rumah tangganya? Ada. Terus kenapa dong Ustaz ngaji Ustaz? Kalau tidak menghilangkan problem? Kenapa kita ngaji? Kalau seandainya tidak ada jaminan bahwa dengan belajar tidak menghilangkan problem dalam rumah tangga misalnya? Betul. Karena dengan ilmu bisa menjadi panduan, acuan dalam kita menghadapi problem rumah tangga. Pasti hidup di dunia itu semuanya ada ujiannya, ada problemnya. Sesempurna, sehebat apapun seseorang pasti akan ada problemnya. Maka dengan ilmu seseorang bisa melewati ujian tersebut dengan baik. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa problem rumah tangga beliau?
Yang pertama misalnya apa? Problem ekonomi ya, ibu-ibu ya. Saya dengar sih walau alam, saya dengar dari beberapa orang yang bertugas, dari beberapa orang yang memang sering dengar perceraian katanya di kantor urusan agama. Maka kebanyakan kasus perceraian yang ada di zaman kita itu adalah karena ekonomi. Istri yang tidak sabar dengan ekonomi suaminya sehingga menuntut untuk cerai. Ya, pasti dalam rumah tangga pasti akan ada masalah. Salah satu masalahnya adalah masalah ekonomi tadi. Nabi SAW lihat, beliau dalam rumah tangga beliau ya bersama istri-istrinya. Diceritakan oleh seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Jadi Urwah bin Zubair ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Urwah tidak bertemu Nabi SAW, jadi disebut dengan tabi'in. Padahal Urwah ini kan anak seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa? Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi Urwah bin Zubair. Maka Urwah bercerita an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat li Urwah. Jadi Aisyah pernah menceritakan kondisi rumah tangga Nabi SAW kepada Urwah bin Zubair. Tentu yang seperti ini bukan untuk mencari aib ataupun menceritakan keburukan, tetapi untuk dipelajari. Karena ketika seorang istri curhat masalahnya kepada orang lain, ternyata yang dicurhatkannya itu ternyata tentang hal-hal yang tidak baik, maka ini seperti membongkar rumah tangganya gitu. Kalau kita dengar cerita tentang Nabi siapa? Nabi Ismail ya. Karena Nabi Ismail kan seorang yang kerjaannya mungkin tidak sehebat orang-orang kaya, cukup dengan berburu ada makan di hari itu gitu. Dan Nabi Ismail tidak atau jarang bertemu dengan ayahnya Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah di Palestina, Nabi Ismail di Mekah, bahkan pertemuannya kan cuma 4 kali ya. Pertama ketika apa? Ketika ingin disembelih. Yang kedua ketika ingin membangun Ka'bah. Yang ketiga dan keempat adalah pertemuan yang sebetulnya tidak terjadi, cuman Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk anaknya Ismail. Ketika datang di Mekah bertemu dengan istrinya Nabi Ismail, maka Ismailnya sedang berburu mencari ma'isyah, kehidupan, nafkah gitu. Maka ditanya oleh Ibrahim, bagaimana keadaan rumah tangga kalian? Ternyata istrinya ini nggak tahu itu adalah mertuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diceritakan keburukan-keburukan ekonominya. Gini Pak, hidup saya susah, suami saya kerjanya ini gitu kan. Maka akhirnya Nabi Ibrahim pun mendengarkan yang perempuan yang seperti ini ternyata perempuan yang tidak baik. Dia menceritakan aib keluarganya gitu kan, ekonomi keluarganya. Maka akhirnya Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada istrinya Ismail dan mengatakan, kalau nanti suamimu datang pulang, maka sampaikan kepadanya untuk mengganti engsel pintu rumahnya. Gitu. Maka akhirnya Ibrahim pun pulang lagi, Ismail pun datang, terus ditanya, ada tamu hari ini? Iya, tadi ada bapak-bapak gini. Dan dia mengatakan supaya mengganti engsel pintu rumah kita gitu. Maka Nabi Ismail mengatakan apa? Kalau seperti itu, dengarkan istriku, engkau saya ceraikan. Loh kok gimana kok? Maksudnya apa diceraikan gitu? Sampaikan yang datang tersebut adalah bapak saya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pasti ketika ayah saya merintah seperti ini, pasti ada alasannya. Pasti engkau mengatakan sesuatu yang tidak layak, yang membuat ayah saya yang nggak mungkin seorang nabi merintah keburukan kan? Maka akhirnya saya pun ceraikan kamu sekarang. Maka pernikahannya selesai. Nabi Ismail pun menikah kembali. Nabi Ibrahim pun datang menjenguk istrinya, nggak tahu yang kedua ini nggak tahu itu mertuanya. Maka ketika ditanya bagaimana keadaan keluarga kalian, disampaikan hal-hal yang baik tentang suaminya, gitu, tentang tanggung jawabnya meskipun kelihatannya susah. Gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, kalau suamimu pulang sampaikan kepadanya untuk apa?
memperkuat engsel pintu rumahnya. Maka ketika Nabi Ibrahim pulang, Nabi Ismail pun pulang, ditanya ada tamu, iya, seorang yang tua gini-gini, dan dia berpesan untuk menguatkan engsel pintu rumah kita. Maka Nabi Ismail mengatakan, wahai istriku, yang datang itu adalah ayahku Nabi Ibrahim, dan ayahku memerintahkanku supaya aku mempertahankanmu menjadi istriku di dunia sebelum nanti menjadi bidadariku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan terlalu mudah untuk membicarakan ekonomi kepada orang lain gitu. Apalagi kesulitan yang ada. Setiap orang pasti pernah merasakan kesulitan ekonomi, ibu-ibu ya. Maka di sini Aisyah menceritakan ini bukan untuk menjelek-jelekan Nabi, tapi untuk mengajarkan tentang kesabaran dalam ekonomi yang sulit. Maka Aisyah bercerita, "Yabna ukhti, wahai keponakanku, in kunna lananzuru ilal hilali thummal hilali salasatu ahillatin fi syahraini wa ma uqidat fi abyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam narun." Apa kata Aisyah kepada Urwah? Cerita, wahai keponakanku, sesungguhnya kami sudah melewati dalam salah satu waktu dalam pernikahan, melewati satu hilal. Berarti satu hilal itu satu apa? Satu hilal artinya satu apa? Satu bulan. Karena kan satu hilal, satu ngelihat hilal itu kan, satu bulan. Kemudian melewati hilal yang kedua. Dan 3 hilal 3 kali. Tetapi dalam 3 hilal tersebut, di dalam rumah-rumah kami, rumah-rumah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dinyalakan api. Maksudnya apa? Tidak masak. Insya Allah ya, subhanallah gitu. 3 bulan tidak masak. Kenapa tidak masak? Karena tidak ada yang bisa dimasak gitu. Kira-kira kalau ibu 3 bulan tidak ada yang dimasak, gimana kira-kira? Ngomel gak sama suami? Kerja suami yang benar. Oh. Maka ucapan orang, ketika ada uang disayang, ketika tidak ada uang disayang juga ya. Masya Allah kalau seperti berarti itu ibu-ibu yang mengaji seperti itu teorinya. Nah, 3 bulan tidak dinyalakan apa? Tidak dinyalakan api, tidak masak. Maka di sini Urwah bertanya kepada bibinya Aisyah, ya khalah, wahai bibi, makana yu'ishukum. Terus apa yang membuat kalian bertahan selama 3 bulan tersebut? Maka Aisyah, ibunda Aisyah menjawab, al-aswadan, at-tamru wal ma'u. Kata Aisyah, yang membuat kami bertahan selama 3 bulan adalah apa? Kurma dan air. Hadis riwayat Bukhari. Ini kurma dan air selama 3 bulan. Kira-kira kalau ibu, kalau kita enak atau enggak seperti ini, Bu? Pagi-pagi kurma sama air putih. Siang kurma sama air putih. Sore kurma air putih. Day 1 hari pertama. Oke, masih sabar. Day 2 hari kedua. Atau kita gantilah. Kita ganti coba. Jangan kurma, tapi nasi uduk misalnya. Nasi uduk day 1 hari pertama. Pagi nasi uduk, siang nasi uduk, sore nasi uduk. Day 1, day 2. Pagi nasi uduk, siang, sore, day 3, day 4, hari ke-5, ke-6, ke-7 sampai 3 bulan kira-kira enak atau enggak? Padahal nasi uduk ngenyangin enggak? Ngenyangin. Kalau kurma kira-kira bagi kita masyarakat Indonesia kenyangin enggak? Kita malah kalau lagi puasa aja kan kurma ada ya. Tapi temennya apa? Gorengan. Kemudian apa lagi? Es campur lah, es kelapa, martabak lah, semuanya muncul di sana. Jadi kurmanya ini bukan makanan pokok tapi hiasan doang. Bahkan ketika di masjid yang terjadi apa? Kurma 1 piring masih utuh, gorengan yang 10 piring udah habis. Makanya di Indonesia ini gorengan is always the best lah pokoknya gitu kan. Maka lihat,
Apakah Nabi Muhammad SAW yang tadi kita katakan paling mumpuni dalam ilmu rumah tangga, apakah tidak terbebas dari masalah? Pasti ada masalah. Istri-istrinya menghadapi masalah ini. Bahkan ini dikatakannya apa? Rumah-rumah Nabi, bukan rumah Aisyah doang. Rumah-rumah Nabi artinya istri-istri yang lain juga merasakan yang sama. Tapi apakah Nabi bisa melewatinya? Bisa. Apakah istri Nabi bisa melewatinya? Bisa. Dengan apa? Dengan ilmu. Gitu. Karena ilmu menjadi apa? Menjadi panduan, menjadi acuan supaya kita terus terbimbing dalam kebaikan, dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kemudian ibu yang kedua ya. Tentu ini menjadi basic paling dasar ya, yaitu membangun rumah tangga dengan ilmu. Yang kedua, membangun keluarga di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran yang kita bicara tentang sakinah, yang artinya ketenangan ya. Ketenangan, kan sakinah artinya ketenangan. Maka dalam Al-Quran ada kurang lebih 8 ayat yang berbicara tentang sakinah. Maka contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Artinya apa? Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan di hati-hati orang-orang yang beriman supaya keimanannya itu bisa bertambah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan apa? Fa anzalas sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Dialah Allah zat yang menurunkan ketenangan kepada mereka orang-orang beriman dan meneguhkan mereka. Dalam ayat yang lain surat masih sama Al-Fath ayat 26, fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang zat yang menurunkan ketenangan kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Berarti poin penting yang perlu kita ambil di sini apa? Bahwa ketenangan, ketentraman, sakinah itu yang memberikannya siapa? Yang memberikannya siapa? Yang menurunkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau kita memiliki keluarga yang sakinah, yang ada ketentraman, yang mana ketenangan itu datangnya dari Allah, maka kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Gimana kita mau dapat ketenangan itu dari Allah, sedangkan hubungan kita dengan Allah tidak baik. Maka lihat, takwa hubungan baik dengan Allah ini perlu ditingkatkan. Karena lihat ada nasihat ya dari seorang ulama yang bernama Ma'qil bin Ubaidillah Al-Jazari. Beliau memberikan nasihat. Beliau mengatakan gini. Kanatil ulama idza iltaqau tawasau bihadhil kalimah. Para ulama ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka saling berwasiat dengan ketakwaan. Jadi kadang ya ketemu misalnya satu ulama dengan ulama yang lain ketemu, maka dua-duanya saling mengingatkan supaya senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Betapa indahnya pertemuan yang seperti ini. Ketemu teman, maka teman yang baik itu bukan teman yang selalu mengiyakan apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan keburukan dan hal yang berbau maksiat, maka teman yang baik akan senantiasa mewasiatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman yang baik. Maka di sini para ulama kalau mereka bertemu, mereka mewasiatkan ketakwaan. Wa idza ghabu, kalau mereka pun tidak ketemu, kataba biha ba'duhum ila ba'd, maka mereka menulis surat satu sama lain yang isinya adalah tentang nasihat takwa. Maka di sini lihat ucapan para ulama ini, annahu man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki sarirahnya? Apa itu sarirah?
rahasia, kesendirian dia, hubungan dia dengan Allah yang tidak dilihat oleh orang, maka kalau dia dia memperbaiki sarirohnya, maka Allah pun akan memperbaiki hal yang nampak atau yang zahir darinya. Jadi apa kaidahnya tadi? Kalau seseorang memperbaiki batinnya, kesendiriannya dengan Allah, ketakwaannya dengan Allah, kadang orang bisa bertakwa di depan orang lain, tetapi ketika dalam kesendirian belum tentu. Maka ketika seseorang bisa memperbaiki hubungannya dengan Allah dalam kesendiriannya, dalam rahasianya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya atau hal yang nampak darinya. Maka dari poin ini, kalau ada orang yang zahirnya bermasalah, Allah bongkar aib-aibnya, bisa jadi karena sarirohnya juga bermasalah. Bisa jadi karena hubungannya dengan Allah yang dalam kesendirian juga dia bermasalah. Gitu. Kemudian ulama juga melanjutkan apa? Waman aslaha ma bainahu wa bainallah, dan barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, kafahullahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Tuh lihat. Siapa yang dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Boleh jadi hubungan kita dengan manusia tidak baik, dengan pasangan kita tidak baik, renggang, bermasalah terus, boleh jadi disebabkan karena hubungan kita dengan Allah tidak baik. Siapa itu Allah? Allah zat yang menyatukan hati kita. Gitu. Sebagaimana firman-Nya, Allah berfirman dalam surat apa ini? Surat Al-Anfal ayat 63, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa allafa baina qulubihim. Ialah Allah zat yang menyatukan hati-hati kalian, membuat kalian saling mencintai. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya engkau menginfakkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ma'allafta baina qulubihim, engkau tetap tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Kenapa? Walakinnallaha allafa bainahum, karena Allah lah zat yang menyatukan hati-hati manusia. Gimana kita mau bersatu hati kita yang menyatukan tersebut adalah Allah, sedangkan hubungan kita dengan Allah tidak baik. Maka sering disampaikan ini ya, kita berada di zaman yang kacau sekarang Ibu ya. Kita berada di zaman yang luar biasa. Kita memiliki teman yang selalu membersamai kita, yang manfaatnya ada tetapi madaratnya lebih banyak. Apa teman tersebut? Apa teman tersebut? Apa Bu? Apa? HP, betul. Gadget, HP selalu membersamai kita. Manfaatnya ada, tetapi madaratnya juga banyak. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah dalam penggunaan HP, maka orang bisa bermaksiat banyak dalam kesendiriannya. Dengan media sosial yang memang sudah tidak bisa diatur dengan sedemikian rupa, kadang kita buka sesuatu yang dilihat adalah gambar-gambar yang diharamkan. Nyicil-nyicil pagi hari, buka, lihat yang diharamkan. Siangnya tambah lagi cicilannya, lihat lagi yang diharamkan. Film-film yang diharamkan, film dari Bollywoodnya, Hollywoodnya, apalagi misalnya film-film Koreanya, drama-dramanya, kita lihat dengan HP dan gadget kita. Bagaimana kita mendapatkan sakinah? Bagaimana kita mendapatkan ketenangan yang ketenangan tersebut asalnya dari siapa? Dari Allah, sedangkan kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu disampaikan
bahwa yang namanya bertakwa itu sejalan dengan kebahagiaan, ibu-ibu ya. Kalau ada orang dohirnya dia tidak bertakwa kepada Allah tetapi kok sepertinya memperlihatkan kebahagiaan, maka ibu jangan meyakini bahwa mereka mendapatkan kebahagiaan mereka semu. Ada ketidakberkahan yang mungkin kita tidak rasakan, tidak kita pahami dari mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Surat Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang dia berpaling dari aturanku, maka baginya kehidupan yang sulit, kehidupan yang tidak bahagia. Sehingga ketika ada orang-orang yang tidak nurut sama Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan kehidupan yang tidak bahagia. Maka poinnya tadi, setelah kita mengilmui, kita bangun rumah tangga kita dengan landasan ilmu yang mumpuni, yang cukup, maka yang kedua, bangunlah rumah tangga tersebut dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena poinnya ketenangan datang dari Allah. Bagaimana rumah tangga kita mau tenang sedangkan hubungan kita dengan Allah yang kita minta ketenangan kepadanya, hubungan kita tidak baik dalam kesendirian atau sarirohnya ataupun dalam terang-terangan. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah menjalankan kewajiban dengan baik. Tadi kan dasar-dasarnya ya, ilmu orang kadang punya ilmu. Kemudian yang kedua, bangun rumah tangga dengan dasar ketakwaan. Orientasinya adalah keridhaan Allah dan akhirat. Dan yang ketiga adalah menjalankan ilmu tersebut, yaitu menjalankan kewajiban dengan baik. Istri menjalankan kewajibannya, suami menjalankan kewajibannya. Gitu. Anak pun juga harus belajar supaya mengetahui apa hak dan kewajibannya sebagai seorang anak. Maka lihat, karena di sini kajiannya kajian muslimah, maka saya mengkhususkan diri dengan sedikit nasihat tentang kewajiban terhadap suami ataupun kewajiban istri kepada suami. Hak seorang suami dari istri itu sangat besar ya ibu-ibu ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Lau kuntu amiran, kalau seandainya saya diperbolehkan memerintah seseorang, an yasjuda li ahadin, supaya dia bersujud kepada seseorang. Kalau boleh, ternyata nggak boleh. Sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak boleh bersujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang tua pun juga nggak boleh sujud kita. Gitu. Maka Nabi mengatakan kalimat seandainya. Seandainya saya diperbolehkan oleh Allah untuk memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, maka saya akan perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami dari istrinya. Kemudian Nabi SAW pernah bertemu dengan seorang ibu-ibu, dan Nabi SAW mengatakan kepada ibu tersebut, Adzati zaujin anti, apakah anda punya suami? Maka ibu tersebut mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya. Maka Nabi mengatakan apa? Unzuri aina anti minhu, maka lihatlah di mana posisimu di mata suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki, karena suamimu tersebut adalah surgamu atau juga nerakamu. Jadi mohon maaf ya, ketika seseorang sudah berakad dengan wanita, disebutkan saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin seperti ini, maka semenjak kalimat tersebut dianggap sah, maka berpindahlah surga dan nerakanya, yang sebelumnya surga nerakanya ada di kaki orang tuanya, maka berpindah kepada suaminya. Ustaz, kok kayaknya nggak adil gitu Ustaz? Betul nggak adil Ibu?
Betul nggak adil? Gitu. Pertama, kita seorang mukmin, kita beriman kepada apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita meyakini bahwa setiap aturan itu pasti akan ada kebaikannya untuk kita. Ketika surga kita berpindah kepada suami kita, padahal sebelumnya ada di orang tua kita, pertama kita orang beriman. Yang kedua kita paham pasti ada hikmah di sana. Yang ketiga mungkin kalau dicari-cari alasannya mungkin ketemu juga, Bu ya. Mungkin kita hidup dengan orang tua kita berapa tahun, Ibu ya? Misalnya kita menikah di umur berapa? 20 tahun misalnya. Berarti kita dibiayai oleh orang tua kita berapa tahun? 20 tahun. Kemudian setelah itu menikah dengan suami kita, misalnya 40 tahun pernikahan tersebut. Berarti kalau dipikir-pikir, siapa lebih banyak kan siapa? Suami. Ini kan kita kalau bicara logika ya, kita tadi kan konsep dasarnya apa? Lah Ustaz kok berpindah surga itu ke suami, padahal kan yang merawat kita ibu kita, yang mendidik kita ibu kita, orang tua kita gitu. Berpindah. Yang pertama kita orang beriman, kita menerima hukum tersebut. Yang kedua kita meyakini pasti akan ada hikmah-hikmahnya di sana. Yang ketiga kita mencoba memahami hikmah tersebut. Mungkin tadi perbandingannya tuh antara mungkin juga kalau gini Ustaz gimana Ustaz? Ada yang mohon maaf perawan tua yang umurnya 40 tahun baru menikah misalnya. Dibiayai terus sama orang tuanya, baru setelah itu menikah dengan suaminya yang mungkin pernikahannya cuma 10 tahun misalnya. Berarti lebih banyak orang tuanya. Maka kita cari alasan yang lainnya yang mungkin bisa kita memuatkan kita bahwa yang namanya hak suami itu lebih besar daripada hak orang tua setelah pernikahan itu terjadi. Kemudian kalau kita pahami ya Bu ya, rumah tangga itu kan ladang pahala Bu ya. Kenapa disebut dengan ladang pahala? Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Bahwa pernikahan itu kan menyempurnakan setengah agama seseorang. Karena kita melihat durasi. Durasi orang baca Quran berapa jam sih? Durasi orang bersedekah berapa kali sih? Durasi orang sholat berapa jam sih, Bu? Tapi ketika durasi seseorang dengan pasangannya berapa jam? Seumur hidup itu. Artinya apa? Kesempatan kita untuk mendapatkan pahala dan meraih surga dari pasangan kita itu kesempatannya luas karena durasi ibadahnya panjang. Maka sebetulnya Nabi SAW sudah mewanti-wanti kepada ibu-ibu ya dengan mengatakan hadisnya, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang wanita ini dicatat mungkin ini ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, ketika seorang istri menjaga sholat 5 waktunya, nah ini yang perlu dijaga. Karena wanita, kenapa Ustaz kok cuman istri doang yang ditekankan menjaga sholat 5 waktu? Apakah suami enggak? Suami juga iya. Tapi wanita ini kan agamanya setengah, akalnya setengah. Secara syariat Bu ya, mohon maaf. Kenapa agamanya dianggap setengah? Karena dalam 1 bulan pasti wanita yang masih sehat pasti akan menghadapi masa bulannya, menstruasinya, sehingga dia tidak sholat di sana, dia tidak puasa di sana. Beda dengan laki-laki yang bisa full maksimal di sana. Sehingga tidak sedikit wanita-wanita yang dia berbohong dengan kondisinya. Disuruh sholat, dia bilang apa? Lagi halangan. Sehingga ada kesempatan seorang wanita untuk tidak sholat dengan alasan ini. Ya, lihat anak-anak gadis, anak-anak SMA ketika ditanya, sholat gak? Enggak, lagi halangan, padahal enggak misalnya. Makanya di sini ditekankan, ketika seorang wanita bisa menjaga sholat 5 waktunya dengan baik, di tengah-tengah dia menghadapi menstruasi tersebut, maka wasomat syahroha, dan bisa menjaga puasa Ramadannya, wahafidhat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat, tunduk, hormat kepada suaminya. Tuh lihat, ini poin penting ini. Kayak ibu-ibu kalau mau surga, ini laksanakan ini. Qila laha, dikatakan kepadanya,
udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau inginkan. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya, pintu surga ada berapa? 8. Berarti wanita yang masuk ke dalam kriteria ini bisa masuk dari pintu surga yang mana saja dari 8 pintu tersebut yang dia inginkan. Ini kemuliaan atau tidak? Kemuliaan. Bisa milih pintunya yang mana, dari mana saja masuknya gitu kan. Maka beda dengan wanita penduduk neraka. Nabi SAW mengatakan apa? Uritun nar. Saya pernah diperlihatkan neraka. Fara'aitu aktsara ahliha, dan kebanyakan penduduk neraka itu siapa? Wanita. Kenapa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena wanita itu banyak kufur kepada suami dan melupakan kebaikan-kebaikan. Keburukan-keburukan dia hafal. Gitu. Mas, kalau di tahun 2017 engkau pernah gituin saya. Mas, ketika kita kunjungan di rumah orang tua saya, engkau gitu sama saya. Oh, dia hafal urutannya, Bu. Masya Allah ini. Dia hal-hal yang buruk dia hafal. Sedangkan kebaikan suami yang segudang dia lupakan. Nabi mengatakan seperti itu. Wanita penduduk neraka yang Nabi katakan tadi kebanyakannya wanita adalah ketika dia melihat keburukan satu di suaminya, sedangkan suaminya melakukan kebaikan sepanjang hidupnya kepada si wanita tersebut, maka wanita ini mengatakan, engkau tidak pernah berbuat baik kepada saya. Setelah pernikahan panjang dia mengatakan, Mas, sepertinya engkau tidak mencintaiku, Mas. Bagaimana enggak cinta? Anak sudah 5 ini gitu. Bagaimana enggak cinta? Beratmu sudah 70 kilo, siapa yang ngasih makan itu gitu kan? Maka lihat, kenapa? Karena ketika itu dia melihat satu keburukan, dia melupakan Ini ciri wanita penduduk neraka. Tapi kalau wanita yang ngaji mah enggak lah, Bu ya. Wanita yang ngaji itu paham, dia menimbang lagi. Ada intinya apa? Tidak ada yang sempurna. Maka tadi kita sampaikan tadi apa? Yang ketiga ya, adalah suami istri menjalankan kewajibannya masing-masing dengan baik. Ini hanya sebatas gambaran secara umum ya, karena kalau kita bahas satu persatu, istri harus gini harus ini, itu panjang gitu kan. Maka intinya jalankan kewajiban sebagai seorang istri yang baik kepada suaminya, taat, tunduk, patuh, dan ingat tapi ketundukan dan ketaatan itu selama dalam koridor syariat. Tidak boleh taat dan tunduk kepada suami ketika suami memerintahkan keburukan. Mah, tanggal 20 nih papa mau reunian nih sama teman-teman papa dan bawa keluarga. Pokoknya mama harus skincarean sekarang, harus cantik, jangan malu-maluin nanti ketika ketemu teman-teman bapak misalnya. Nih uangnya nih misalnya, Masya Allah, kasih duit misalnya. Nih beli baju yang bagus, beli sepatu yang bagus gitu ya. Ini perintah baik atau buruk, Ibu? Sebetulnya ini perintah yang buruk. Kecantikan kita hanya dimiliki oleh suami, gak harus dilihat oleh orang lain gitu kan. Ketika suami memerintahkan keburukan, nasihati, Pak, memang Papa ikhlas kalau Mama cantik dilihat orang gitu kan. Emang Papa nggak cemburu kalau seandainya ada yang naksir sama Mama misalnya gitu. Sampai nggak seperti itu gitu kan. Maka Mama ingin kecantikan Mama ini buat Papa semuanya gitu kan. Maka karena dalam agama kita kan dalam aturan ya, tidak boleh seorang suami pulang mendadak tanpa pemberitahuan kepada istrinya, datang tiba-tiba di malam hari. Kenapa? Karena ketika itu takutnya istri lagi tidak cantik, lagi tidak maksimal, sehingga ketika ketemu memang tidak berdandan, tidak menunjukkan hal-hal yang baik gitu kan. Ada syariat seperti itu, Ibu, ya. Maka seorang istri yang baik, dia akan memberikan kecantikannya hanya kepada suaminya gitu. Bukan
ketika ketemu sama teman-teman wanginya luar biasa, mungkin istilahnya parfumnya sebotol misalnya. Tapi ketika bersama dengan suami bau ketek misalnya. Dengan suami dia nggak perhatikan, hati-hati loh. Hal-hal seperti ini tuh penting dalam rumah tangga itu. Maka tadi poin yang ketiga adalah senantiasa menjalankan apa? Kewajiban masing-masing. Kewajiban suami menjalankan kewajibannya, kemudian istri menjalankan kewajibannya. Poin yang keempat yang perlu ibu perhatikan dalam rumah tangga supaya sakinah mawaddah warahmah adalah untuk senantiasa bersabar dalam rumah tangga dan bersabar dengan kekurangan pasangan. Bersabar dengan kurangnya pasangan kita. Ingat Bu ya, ini mungkin sering kita dengar ini. Kesempurnaan cuman ada di mana? Kesempurnaan itu cuman ada di surga. Allah sengaja simpen kesempurnaan itu di surga supaya orang merindukan kesempurnaan. Di dunia ada yang sempurna atau tidak? Tidak ada. Mobil tidak ada yang sempurna. Makanan, minuman tidak ada yang sempurna. Suami tidak ada yang sempurna. Kemudian istri tidak ada yang sempurna. Ustaz tidak ada yang sempurna. Semuanya tidak ada yang sempurna. Kenapa? Karena di dunia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu di mana? Di surga. Maka nikmatilah sesuatu yang tidak sempurna itu. Jangan meminta kesempurnaan, nggak ada gitu kan. Maka ada kisah ketika Syekh Bin Baz masih hidup. Ini disampaikan oleh ustaz-ustaz kita yang pernah bertemu dengan Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak kalau cerita tentang kajian rumah tangga selalu ceritain ini, bahwa ada seorang pemuda ketemu sama Syekh Bin Baz cerita, dan dia menceraikan istrinya karena hal yang sepele gitu, dan dia ngelihat istrinya kurang ini kurang itu. Maka Syekh Bin Baz menasihati apa? Beliau mengatakan apa? Al-hurul ain fil jannah. Wahai anak muda, dengarkan, yang namanya bidadari itu cuman ada di dunia. Ada bidadari enggak? Bidadari jati bening misalnya, jadi cempaka, ada enggak? Enggak ada. Sehingga tidak ada yang namanya sempurna di dunia, itu enggak ada. Ketika seorang wanita ada kekurangannya, maka jangan benamkan kekurangannya secara membabi buta, tetapi benamkan kekurangannya dalam lautan-lautan kesempurnaan yang dia miliki. Ataupun benamkan kesalahan atau keburukannya dalam lautan kebaikan-kebaikan yang dia punya. Kan Nabi SAW kan memberikan apa? Nasihat, la yafruk mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami atau seorang istri membenci pasangannya. In kariha minha khuluqan, kalau seorang suami membenci satu akhlak yang ada di istrinya, rodiya minha khuluqan akhar, maka dia akan ridho dari akhlak yang lain. Jangan fokus kepada titik tinta itu, tetapi fokus kepada putih-putihnya yang ada. Jangan hanya melihat kesalahan-kesalahannya, gitu kan, tetapi lihatlah kebaikannya, karena tidak ada pasangan yang sempurna itu. Jangan suka membuka-buka aib. Pah, gini engkau mah, gini gitu kan. Apalagi yang ini yang menjadi masalah lagi apa? Suka ada studi banding ya. Studi banding dalam pernikahan itu bahaya. Studi banding itu gimana? Engkau kok gak sama kayak ibumu gitu kan. Misalkan suami bilang sama istrinya, "Mah, kok kamu gak sama ibumu tuh lebih sabar gitu. Gak sama adikmu gitu, ibu seperti ini." Maka disamain sama ibu dan adiknya saja, kira-kira istri senang atau tidak? Apalagi disamain dengan istri orang lain. Ya, disamain sama ibunya, misalnya di study bandingin dengan ibunya. Mah, masakanmu nggak sama dengan masakan ibumu, lebih enak ibumu gitu kan.
Maka kemudian juga sabarmu tidak sama seperti sabarnya adikmu gitu kan, nggak senang disama-samain dengan di bandingin dengan keluarganya, apalagi bandingin sama tetangganya dengan istrinya misalnya. Dia tuh istri tetangga lebih penyayang sama anaknya, tidak suka marah-marah. Nggak boleh ada studying seperti ini. Studi banding dalam pernikahan seperti ini akan menghadirkan apa? Keributan dalam rumah tangga, tidak ada sakinah. Maka sama ketika misalnya istri pun bilang sama suaminya, "Pah, kok papa nggak sama kayak sama abunya fulan tuh, ini orangnya gini-gini. Pah, kok nggak sama itu tuh?" Mungkin nanti suaminya akan marah. Ya sudah, kalau seperti itu nikahin itu si abu-abu itu sebut juga nikahin saya gitu kan. Maka tidak boleh ada hal seperti itu, Ibu. Tidak ada yang sempurna. Ya kalau misalnya suami ada salah 1, 2, 3, maka jangan fokus kepada salahnya, tetapi dia yang cari nafkah, dia yang pergi pagi pulang malam, dia yang melindungi kita, banyak keinginan kita yang dia penuhi. Kita pengen Shopee misalnya, kok jadi promo tuh. Kita pengen sesuatu yang di online, dia kasih gitu kan. Dia ingin jalan-jalan, dia jabanin, dia capek ikutin. Tapi ketika melakukan satu kesalahan, ya sudahlah, dia manusia, punya satu kesalahan, 2 kesalahan gitu kan. Maka apa tadi poin yang ketiga? Ayat berapa tadi, Bu? 4. Bersabar dalam rumah tangga dan bersabar dalam ketidaksempurnaan pasangan gitu kan. Dan yang tadi yang mungkin poin yang selanjutnya apa tadi tuh? Jangan suka studi bandingin tadi ya. Studi bandingin, suka apa? Membanding-bandingkan dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya apa? Mencoba untuk apa Bu ya bahasanya tuh? Menghilangkan kebosanan dan kehampaan dengan pasangan. Gitu. Mencoba untuk menghilangkan, menahan, melawan kebosanan dan kehampaan dengan pasangan. Di sini siapa yang pernikahannya paling lama, Bu? Saya sih menikah sama istri baru belasan tahun. Siapa yang sudah menikah 20 tahun misalnya? Udah banyak, Masya Allah. 30 tahun. Masya Allah. 40 tahun, ada yang 40 tahun? Ada yang 40 tahun, 50 tahun misalnya. Kira-kira pertanyaannya, bosan gak dengan suamimu? Bosan gak dengan suami? Gitu. Bosan gak dengan pasangan kita? Nah, kebosanan ini pasti ada dalam rumah tangga. Orang ketemu setiap hari gimana gak bosan gitu kan? Ya. Lihat, ada satu kaidah ya. Seringnya kita bertemu dengan seseorang bisa menghilangkan sensitivitas itu. Seringnya berinteraksi menghilangkan sensitivitas. Mungkin sering dicontohkan apa? Pertama kali lihat Ka'bah, nangis gak kita? Nangis, sister. Kedua, masih. 3, masih ada feelingnya. 4, 5. Yang ke-10, yang ke-20, kira-kira bertemu Ka'bah sudah mulai biasa. Karena saking seringnya bertemu dengan Ka'bah. Ketika melihat suami pertama kali setelah menikah, gimana? Senang, Masya Allah. Sebulan, masih senang atau tidak? 2 bulan, 3 bulan. Setahun gimana? Wah, 2 tahun, 3 tahun, wow, apalagi sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Kira-kira bosan gak dengan suami? Insya Allah kalau enggak, saya kira secara fitrah pasti akan ada rasa bosan tersebut. Cuman ada yang menahan, ada yang mencoba melawan gitu. Maka istilahnya apa? Rumput tetangga lebih hijau. Ada pasangan istri cantiknya luar biasa. Ini cerita dari salah satu ustadz kita. Suaminya jelek, Ibu. Nggak paham menikahnya dengan apa atau lain sebagainya gitu. Setelah berumah tangga, ternyata si suami ini ternyata selingkuh dengan wanita yang lain. Padahal istrinya super duper cantik. Kenapa? Karena yang namanya sesuatu yang baru itu nikmat meskipun seperti besi baunya, Bu. Gitu. Itu bukan kaidah ya. Tapi istilahnya apa?
Itulah sifat manusia, Bu. Sifat manusia. Maka hilangkan atau lawan kebosanan tersebut, kehampaan dalam rumah tersebut, hilangkan. Mungkin faktor yang membuat kita bosan dan hampa ini bisa dua. Pertama, bisa karena maksiat. Maksiatnya apa? Seringnya jajan mata kita ini. Jajan mata suami, jajan matanya melihat kecantikan orang lain di media sosial. Dia lihat artis, dia lihat wanita cantik, seksi. Dia ngelihat wanita cantik, lihat istrinya, beda gitu kan? Gitu kan? Si istri juga sama. Ngelihat aktor yang ganteng, opah-opah Koreanya gitu kan. Sehingga anak-anak muda yang belum menikah, yang mereka suka melihat film-film itu, gambarannya, cita-citanya kalau nikah pengen dengan laki-laki yang seganteng opah Korea. Sehingga apa yang terjadi? Karena seringnya jajan mata kita ini membuat sesuatu yang halal menjadi enggak nikmat, dan sesuatu yang haram begitu nikmat. Itu. Coba kalau misal pandangan ditundukkan, kemudian ya orang lain cantik ya apa-apa. Tapi kalau kita menundukkan pandangan, tidak sering jajan, kita akan melihat istri kita paling cantik. Karena mata saya nggak jajan di tempat yang lain. Cuman di zaman sekarang itu susah, Bu ya. Susah itu. Ustaz, kalau kita tinggal di hutan sih nggak masalah, bisa kali Ustaz. Kita tinggalnya di kota, gadget sudah luar biasa. Makanya Ibu ya, dalam rumah tangga lihat, ketika seorang suami ngajak berhubungan suami istri, bahkan ketika dia sedang sibuk-sibuknya di dapur, maka yang harus dilakukan apa? Menjawab panggilan tersebut. Karena kenapa? Misalnya seorang suami lagi di luar, lagi jalan di luar, gak sengaja dia mencium bau cantik seorang wanita, misalnya parfum yang sebotol tadi misalnya. Kemudian atau ngelihat paha yang bergentayangan di mana-mana misalnya. Kemudian dia punya kecenderungan syahwat misalnya ya. Dia ingin beribadah, dia pun pulang ketemu istrinya, "Mah, ayo kita ke kamar." Apa capek sebentar, Pak. Kira-kira kalau satu kali masih bisa ketahan atau tidak? Bisa ketahan sekali mungkin. Kedua, ketiga, keempat, kelima, yang terjadi dia akan jajan di tempat yang lain, meluapkan syahwatnya di tempat yang lain. Ini berbahaya. Kenapa? Karena mata memang melihat sesuatu yang diharamkan dan ingin melakukan sesuatu ibadah, tetapi ternyata tercegat dengan istri yang tidak soleh. Nah, itu tuh. Maka ini memang berat Ustadz. Iya memang Ustadz capek, bau ketek Ustadz ini lagi di dapur Ustadz nih. Lagi nggak maksimal, tapi istri kalau ngajak ya nggak masalah, dia ngajak gitu kan. Gitu kan. Maka berhati-hati. Tadi menghilangkan kebosanan, kehampaan dalam rumah tangga, salah satu sebabnya apa? Karena jajan tadi, mata jajan sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, kurangnya refresh Ibu. Dalam rumah tangga, dalam kejenuhan mungkin berumah tangga, perlu ada refresh di rumah tangga itu. Bisa dengan apa, Bu? Jalan-jalan bisa. Jalan-jalan dengan pasangan, dengan suami, dengan istri dari penatnya ibu kota. Ini bisa membuat kita hilang bosan dengan suami kita, dengan istri kita gitu kan. Tapi yang terjadi apa? Iya sih, dari rumah itu, yuk jalan-jalan, yuk kemana? Sana. Ketika sudah sampai di tujuan, nggak fokus sama programnya, ujung-ujungnya balik ke apa lagi? HP lagi. Udah tinggalkan HP tersebut. Kira-kira Ibu ya, kalau suami lagi manggil misalnya, "Mah," misalkan, kita lagi pegang HP. "Apa Pak?" Gitu kan, lagi pegang HP kira-kira bagus atau tidak kira-kira gitu? Coba kalau HP-nya tinggi, "Ya Pak, ada apa?" Sambil dilihat wajahnya, disenyumi gitu kan. Luar biasa. Oh, istri saya ketika diajak bicara, begitu juga dengan suami. Ketika istri misalnya mengajak bicara suaminya pegang HP sama, gitu kan? Sebel kita. Apalagi makan HP, bangun tidur HP, ngurusin anak HP, gitu kan? Ketika suaminya ngelihat, bisa jadi marah, itu bisa dilempar HP-nya itu, gitu kan? Artinya apa? Tadi, ketika menghilangkan kebosanan, kejenuhan, perlu refresh yang memang benar-benar fokus kepada pasangan gitu. Nabi SAW sering bercanda dengan istrinya, sering berkisah.
Aisyah di pangkuan Nabi, di pahanya Nabi sambil tiduran. Nabi pernah mengkisahkan tentang suami istri kepada Aisyah. Kemudian Aisyah pernah diajak lomba lari sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Ketika itu Aisyah masih kurus, Nabi ketika itu kalah. Tetapi di satu momen yang lain diajak lari lagi, ternyata Aisyah kalah, Nabi menang. Nabi mengatakan, satu-satu ya, mah ya, kamu kalah ya. Luar biasa, ada suasana baru dalam pernikahan. Mudah-mudahan dengan itu bisa menghilangkan kebosanan melihat suami atau istri. Oke, 6. Poin yang selanjutnya apa? Tempelkan kecintaan yang tabii kita kepada pasangan kepada kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Tempelkan kecintaan kita yang tabii. Kecintaan yang tabii itu kecintaan atas dasar syahwat. Kita senang dengan pasangan. Tempelkan kecintaan kita yang tabii kepada kecinta. Tabii itu tabiat ya. Tabii atau kecintaan secara syahwat kepada kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ketika menikah banyak faktornya ya. Ada yang cintanya itu nanti di tengah-tengah pernikahan, ada yang cintanya itu di awal pernikahan. Intinya manusia punya fitrah dalam mencintai seseorang, itu tabiat, kan? Maka kebanyakan orang ketika menikah atas dasar tabiinya dulu, karena dia mencintainya, senang melihat wajahnya, senang dengan cantiknya, tabiatnya dia. Tetapi kalau orang berfokus mencintai pasangan karena tabiatnya, karena syahwatnya, maka yang namanya syahwat itu bisa berpindah. Kita senang dengan pasangan karena gantengnya, karena cantiknya. Bertahan berapa lama sih cantik dan gantengnya itu? Tapi kalau kita mencintai dia karena Allah, kita akan bersabar dalam semua kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita. Gitu. Kalau kita mencintainya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, lihat. Karena syahwat karena kegantengan, kecantikan, kekayaan itu semuanya akan memudar. Tetapi makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan kriteria pasangan ya, bahwa kalau perempuan dinikahi karena 4 hal. Karena apa? Karena nasabnya, karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, karena agamanya. Ini faktor yang membuat seseorang menikahi seseorang. Karena cantik, harta, nasab, dan agamanya. Tapi Nabi mengatakan cari yang karena agamanya. Tempelkan kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dasar cantik, karena cantik bisa hilang. Bukan karena harta bisa berkurang. Bukan karena nasab gitu. Tapi karena agama. Sama seperti laki-laki juga, Nabi mengatakan kalau datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya dan dia melamar, maka terima lamaran tersebut. Kriterianya apa? Agama dan akhlaknya. Jadi jangan hanya mencintai pasangan karena tabiinya, karena syahwat kita, tetapi tempelkan kecintaan tersebut juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini poin terakhir yang bisa kita sebutkan di sini, Ibu ya. Adalah jauhi berburuk sangka dengan pasangan. Kecuali kalau memang ada tanda-tanda yang kita berburuk sangka. Kalau tidak ada tanda-tanda buruk sangka, maka jangan suka tajasus, artinya memata-matai. Misalnya suami pulang terlambat. Pak, kok pulang terlambat? Dari mana saja tadi? Ketemu siapa? Kemudian periksa HP-nya. Ketika HP-nya diperiksa misalnya, Pak, ini Sari siapa? Sari ini. Mungkin bapaknya bilang, ini Sarifudin ini katanya. Sari siapa? Artinya ketika kita hidup dengan pasangan yang
dadakan menjadi detektif, kira-kira kita bahagia atau tidak itu? Pak, mah gaji papa bulan ini sekian. Pasti ada yang disimpan sama papa lu, gitu kan. Pokoknya semuanya diwaswasui, dicurigai saja, berburuk sangka saja. Kalau kita hidup dengan pasangan dibangun di atas kecurigaan seperti ini, bahagia atau tidak, Bu? Tidak akan nyaman gitu hidup dengan pasangan yang seperti itu. Ya kecuali misalnya memang ada tendensinya ya, ada tanda tanya seperti siapa? Kisah Nabi Yakub ketika anak-anaknya berbohong dengan mereka datang kepada Nabi Yakub membawa pakaian Nabi Yusuf yang dilumuri darah. Kemudian mereka mengatakan sambil menangis, Yusuf dimakan serigala. Maka Nabi Yakub melihat pertanda kenapa dimakan serigala berdarah tetapi bajunya nggak sobek-sobek. Serigalanya sebaik apa dimakan sambil nggak disobek-sobek seperti itu. Sehingga ada kecurigaan, sehingga Nabi Yakub pun ada kecurigaan. Itu wajar kalau ada curiga seperti itu, gitu kan. Tapi kalau hidup biasa aja, makanya sebagian ulama di zaman sekarang mengatakan hukumnya haram, tidak boleh membuka HP suami tanpa izinnya. Ya, tidak boleh. Karena apa? Seakan-akan menunjukkan kecurigaan, diperiksa. Ini ada SMS yang dihapus, isinya apa ini? Kita mana paham itu yang hapus mereka, gitu kan. Artinya apa? Dalam rumah tangga hilangkan rasa berburuk sangka kepada pasangan. Dan mudah-mudahan tadi poin-poin yang saya sebutkan bisa membuat rumah tangga kita menjadi bahagia, menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kelebihan waktunya sedikit. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Boleh, fadhali, silakan. Fadhal. Yang dimaksud dari kamu adalah cerminan dirimu, bukan cerminan kamu, itu apa ya? Terus yang kedua, mereka seorang istri takkan umroh gitu, tapi tidak dengan suami, tapi si suami tidak mengizinkan. Nah, di sini poin yang kedua dulu ya, Ibu ya. Boleh nggak seorang istri melakukan umroh atau haji tanpa didampingi suami, boleh atau tidak gitu? Di sini ada khilaf para ulama ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwa pertama ini ibadah. Kalau orang bersafar, karena memang kenapa ini menjadi problem? Karena ini konsepnya adalah safar yang tidak didampingi oleh mahram gitu. Kalau seorang istri atau seorang wanita bersafar kemanapun dia pergi tanpa didampingi oleh mahramnya, tanpa didampingi oleh misalnya siapa, suaminya ataupun anak laki-lakinya, pamannya, maka secara hukumnya ini nggak boleh haram. Nah, bagaimana kalau yang dilakukan itu ibadah seperti umroh dan haji? Yang haji itu wajib. Sebagian ulama mengatakan umroh itu wajib. Apakah boleh nggak untuk hal yang wajib ini kita berangkat tetapi tanpa didampingi oleh mahram kita? Maka ada yang mengatakan boleh karena ini hukumnya adalah wajib gitu kan. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak boleh. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau dia pergi dan tidak ada mahramnya berarti dia belum mampu. Ada yang mengatakan seperti itu. Walau alam sih Ibu ya. Ini ada khilafiyah di sini antara yang membolehkan dan tidak membolehkan. Tapi kalau Ibu tanya saya pribadi, kalau saya tanya saya, maka saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa tidak boleh seorang wanita umroh atau haji tanpa didampingi oleh mahramnya. Kalau dia punya niatan pergi haji dan umroh tetapi tidak terlaksana karena belum adanya mahram, insya Allah dia sudah tercatat amalannya, niatannya untuk berangkat ibadah haji atau umroh. Tapi ini khilafiyah, saya sampaikan khilafiyahnya. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Yang pertama, istilah istri adalah cerminan dari suami. Ini bisa benar bisa salah ya. Jadi
istri adalah cerminan dari suaminya, saya kira kita tidak bisa memvonis menjudge secara umum gitu. Karena ada suami yang baik, istrinya buruk. Ada sebaliknya juga, istrinya baik, suaminya buruk gitu kan. Seperti misalnya siapa? Fir'aun. Istrinya siapa? Asia. Maka berarti cerminan dari pasangannya dong, nggak bisa. Fir'aun seburuk-buruknya orang, Asia adalah wanita terbaik di zamannya, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa khairun nisa'iha, sebaik-baiknya wanita di zamannya adalah Asia, adalah Maryam, adalah Khadijah. Kemudian juga seperti siapa? Nabi Nuh alaihissalam, istrinya buruk, tidak beriman kepada Allah. Apakah istrinya Nabi Nuh cerminan ada dari suaminya? Ya nggak bisa. Jadi tidak bisa dihukumi secara general. Cuman ya ketika orang melihat istri seseorang dan dia mengatakan istrinya aja kayak gitu, bagaimana suaminya misalnya, maka saya kira secara kewajaran orang mengatakan itu ada. Cuman orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar dalam berhukum, dia tidak akan mengeneralkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, Ibu ya. Nah, kalau tadi ya wanita yang tidak masuk surga yang berkata tadi, yang apakah ini termasuk kepada orang yang misalnya wanita yang sudah menjalankan tadi itu disebut sebagai yang sudah akan wisata ketika dia melaksanakan empat kriteria ini. nah, apakah wanita yang tadi melakukan kriteria tadi ya, yang pertama salatnya dijaga, puasanya dijaga, kemudian kemaluannya dia dijaga dan taat kepada suaminya, apakah dia akan masuk surga tanpa hisab? Jawabannya tidak, tetap akan kena hisab juga. Semua orang akan kena hisab, Ibu ya. Kecuali orang yang dijanjikan oleh Nabi SAW, 70.000 orang yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Siapa orang tersebut? Mereka orang-orang yang tidak meminta ruqyah gitu. Kemudian yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang tinggi, maka orang-orang ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, doakan saya dari mereka." Nabi mendoakan. Ada yang mengatakan doakan saya, Nabi mengatakan tidak. Intinya apa? Semua orang pasti akan merasakan hisab. Cuman ada yang dihisab dengan mudah, ada yang dihisab dengan susah. Orang-orang yang taat kepada Allah, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi amalan buruknya tidak akan dibongkar semuanya. Yang diperlihatkan adalah amalan-amalan kebaikannya. Wallahu a'lam. Ada lagi, Bu? Sudah. Dalam kesempurnaan agama, apakah kewajiban menikah itu bagi seorang muslim yang utama hanya berlaku bagi kaum pria? Enggak semuanya. Agama itu ketika mewajibkan satu hal kepada laki-laki, maka itu pun juga wajib kepada perempuan. Ketika Allah menyebutkan misalnya Allah mewajibkan ini kepada laki-laki, maka secara hukum dasarnya itu pun juga wajib kepada perempuan. Kecuali ada dalil yang memalingkan kewajiban itu hanya untuk laki-laki saja. Sedangkan pernikahan tidak ada dalil yang memalingkan bahwa menikah ini menyempurnakan agama hanya untuk laki-laki saja. Tidak. Laki-laki dan perempuannya ketika menikah sama-sama menyempurnakan agama masing-masing gitu. Mungkin pertanyaannya kepada apa? Kepada bukankah Ustadz wanita itu agamanya setengah itu? Beda kasus itu. Itu mah setengah di sana disebabkan karena apa? Tadi pernah ada melewati menstruasi. Jadi seakan-akan ibadahnya itu terhenti gara-gara itu. Cuman secara keseluruhan, kesempurnaan agama secara keseluruhan, maka perempuan juga dengan menikah dia akan menyempurnakan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi, Bu? Kita sekarang gantian dari saya ya. Nah, ada 4 ini hadiah ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada panitia yang menyiapkan ini. Berarti pertanyaannya sesuai dengan besarnya, Bu ya.
Ini yang yang paling besar dulu. Berarti pertanyaannya paling susah berarti ini. Baik. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat ya, yang bisa kita ingat dan kita amalkan itu. Sekarang sudah selesai Bu murojaahnya, sekarang tutup bukunya sekarang. Oke, pertanyaan yang pertama. Ini susah mungkin ya, karena kita tidak terbiasa dengan menghafal itu. Siapa nama ulama yang tadi mengatakan bahwa para ulama itu kalau bertemu saling menasehati tentang ketakwaan? Tuh kan, ini susah memang, makanya pasti soalnya gede nih. Siapa? Skip. Kan. Siapa? Ada yang nyatet? Kayak ada yang nyatet satupun ya? Barangkali ada yang nyatet boleh dapat hadiah paling gede dan pulang duluan kali Bu. Bukan. Itu tentang kisah seorang anak muda yang dia itu menceraikan istrinya karena hal yang sepele. Tapi tadi seorang ulama yang bernama siapa? Ma'qil al-Jazari rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan bahwa ulama kalau mereka bertemu satu sama lain mereka saling menasehatkan ketakwaan, dan ulama tersebut mengatakan siapa yang dia memperbaiki sarirahnya, memperbaiki rahasia dan kesendiriannya kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hal yang zahir darinya. Siapa yang dia memperbaiki sarirahnya, hubungan dia dengan Allah, maka Allah pun akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Berarti lewat pes Bu ya. Oke, sekarang sebutkan 4 syarat seorang wanita bisa masuk surga dari pintu mana saja. Oh, Masya Allah, silakan Ibu. Masya Allah, barakallahu fiik Bu. Silakan. Nah, mudah-mudahan diingat Bu ya. Tadi dijaga salatnya, dijaga puasanya, kemudian dijaga kemaluannya, jaga syahwatnya maksudnya. Kemudian yang keempat adalah taat, tunduk, patuh kepada suaminya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 4 hal atau langkah yang bisa membuat rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Tadi ada banyak Bu. Dengan Ibu. Ya, bangun rumah tangga dengan ilmu. Bangun rumah tangga dengan ketakwaan. Nah, artinya apa? Yang ketiga itu suami istri menjalankan kewajibannya, karena dia dengan ilmu 4. Nah, menjaga untuk tidak berprasangka buruk dengan pasangannya. Tapi Bu, barakallahu fiik. Silakan yang ini aja. Yang ketiga. Apa tadi? Rumah tangga yang baik itu harus terbangun dari 2 hal. Yang pertama tadi saya sebutkan dalam muqaddimah. Apa, Bu? Tadi? Teori dan praktik. Bagus, barakallahu fiik. Jadi, teori yang baik dengan praktek yang konsisten ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa surat atau nama surat aja ya, nggak apa-apa ya. Nama surat yang Allah menyebutkan tujuan pernikahan adalah untuk sakinah mawaddah warahmah. Silakan. Apa Bu? Masya Allah, Ar-Rum ayat 21. Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu. Yang Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan kalian berpasangan supaya kalian tentram, kasih sayang dan warahmah dalam rumah tangga
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Rahimani wa rahimakumullah taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, mohon maaf tadi